Kisah nyata dua anak yatim piatu, kakak beradik, sangat-sangat memprihatinkan. Lantaran semenjak ditinggalkan ibunya, dua anak ini saat masih kecil benar-benar membutuhkan kasih sayang. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya dapat kiriman sebuah video dan juga rekomendasi untuk kegiatan sosial. Setelah saya simak, ini emang benar-benar membutuhkan uluran tangan bagi kita. Nggak harus untuk menunggu kaya untuk melakukan suatu kebaikan. Jadi di sini video yang sudah aku tonton, ada dua anak-anak kakak beradik yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Jadi ceritanya yang saya simak, ibunya dulu meninggal, selang 100 hari disusul oleh bapaknya. Tidak memiliki sanak famili atau keluarga yang lebih dekat, melainkan ada famili jauh, masih turun temurunnya dari simbah mbahnya, hingga akhirnya dirawat, yaitu oleh Bu Nani. Bu Nani ini yang saat bapaknya meninggal, Bu Nani menjadi sosok orang yang benar-benar pengganti orang tuanya. Video ini diliput oleh Mas Arif. Mas Arif, tadi aku udah konfirmasi sama Mas Arif, udah telepon via telepon Mas Arif, tapi beliau masih sakit, belum bisa mengantar. Nanti suatu saat mungkin beberapa hari akan diantarkan ke tempatnya. Video ini direkam 1 tahun yang lalu dan sudah ditayangkan di YouTube, tapi sayang belum ada respon entah dari dinas yang terkait ataupun beberapa para donatur. Makanya ini mungkin emang Allah memberikan suatu petunjuk sampai Mas Arif bisa berkoordinasi sama saya. Kalau emang ini adalah suatu misi yang bakalan kita kerjakan untuk misi selanjutnya, kalian boleh komentar di bawah, nanti kita tonton dulu videonya seperti apa. Jadi videonya seperti ini. Bu, panjenengan paring asma sinten, Bu? Nani Sudarmi. Anu nggih, pernahe kalih Dek Putri niki? Nggih tiyang lintu kan bojo kula kan nganu, suami saya kan neneknya ini adik dari mertua suami saya, jadi keponakan suami saya. Oh, ngono. Kan nggih. Terus niki Dek Putri nganu teh, ngapunten, napa tunawicara ngoten? Tunawicara tunarungu. Tunawicara tunarungu. Tunawicara tunarungu, tidak bisa berbicara dan tidak bisa mendengar. Ngapunten, gadah adik napa mboten? Asine kembar tapi kembarannya meninggal. Oh. Ini aslinya kembar toh, kembarannya meninggal, terus alan-alan kesundulan istilahnya. Yo, adike neh ngono ya, adike neh ya. Nomor 3, kalau yang dua yang kembar hidup nomor 3 alan. Terus nek adike kondisinya normal nggih, di alan nggih. Normal alan. Jadi Dek Putri sama Dek Alan iki yatim piatu nggih. Yatim piatu. Oh, bapak ibunya meninggal semenjak kapan? Kalau ibunya Alan sama Putri masih kecil. Kalau ayahnya meninggal habis 100 harinya. Ya
6 bulan lebih. 6 bulan lebih ayahnya meninggal. Sakit, Bu? Sakit mungkin lambung, saya nggak tahu, saya masih di rumah saya di Langon, terus ke sini jam 10 pagi ayahnya sudah dibawa ke rumah sakit, 2 anak ini nangis-nangis di sana, terus saya ajak ke rumah saya kasih makan, saya kasih mandi, terus jarak setengah jam saya dikasih tahu ayahnya meninggal, tapi dia nggak dikasih tahu kalau ayahnya meninggal. Saya umpetin di rumah saya itu 2 anak, kasihan kan. Ceritanya yang saya simak, bapaknya sakit, dibawa ke rumah sakit. Kedua adik ini menangis-menangis hingga akhirnya ketemu sama Bu Nani. Lalu Bu Nani mengajaknya mereka untuk ke rumahnya, dikasih makanlah mereka. Setelah dapat informasi Bu Nani kalau bapaknya meninggal, jadi kedua adik ini tidak mengetahui sampai saat ini, mungkin sampai saat ini, kalau bapaknya sudah meninggal. Kamu enggak pengen sayang rumah? Kamu enggak pengen rumah baru dah, rumah bagus gitu enggak pengen tuh? Kamu pengen dah? Keramik. Enggak pengen dah? Pengen, guys. Kita di rumahnya Dek Putri dan Dek Alan. Ini merupakan warga sekitar yang peduli dengan kondisinya Dek Putri dan Dek Alan. Dek Putri ini kondisinya tuna bicara juga tunarungu, sudah yatim piatu, bapak ibunya sudah meninggal semua, rumahnya juga memprihatinkan. Harapan warga sebetulnya pengen keduanya ini mempunyai rumah yang layak, yang nyaman ditempati bagi mereka berdua. Tapi warga juga punya keterbatasan, makanya sangat mengharapkan mungkin nantinya ada donatur atau mungkin dermawan yang berkenan membangunkan rumah bagi keduanya, karena sepertinya Dek Putri juga sangat menginginkan rumah yang nyaman, rumah yang layak untuk ditinggali. Bahkan bisa melihat TV mungkin. Rumah ini kondisinya sudah memprihatinkan sekali. Jadi apa namanya kan, dan untuk teman-teman yang pengen tahu ini siapa, ini adalah Mas Arif yang sudah koordinasi sama saya. Mereka sangat menginginkan rumah yang layak dan yang jelas perlu perhatian lebih. Tidak tahu harus ngomong apa. Jadi keinginan warga mereka bisa mempunyai rumah yang nyaman, yang layak ditempati, dan apa namanya warga bisa merawatnya di dekat mereka dan keluarganya. Jelas kalau mereka diambil anak asuh jelas tidak diperkenankan. Jadi mereka menginginkan ada rumah yang layak buat mereka, tetapi mereka tidak mampu untuk membangunnya. Mungkin nanti ada donatur atau dermawan yang berkenan membangunkan rumah untuk keduanya. Setelah saya bincang-bincang sama Mas Arif, memang udah ada upaya Mas Arif untuk ngeviralin tentang kisah nyata ini, adik Putri sama adik Alan. Sudah 1 tahun belum ada tindakan apapun. Ya semoga ini adalah misi yang selanjutnya yang bakalan kita kerjakan, tapi semuanya saya kembalikan lagi sama kalian dan kita lihat rumahnya seperti apa. Ini kondisi rumahnya nih. Ini kondisi rumahnya. Rumahnya ada 2 ranjang tidur
informasi yang saya dapat kalau kepemilikan dari tanah dan rumahnya ini adalah miliknya orang tuanya. Namun kalau untuk membangun, warga pun juga punya kebutuhan sendiri ya guys ya. Ya seperti itu, untuk teman-teman bisa lihat sendiri. Sayang, kelas piro Alan? 1. 1. Kamu nggak pengen rumahnya diperbaiki tak? Nggak pengen rumah baru tak? Rumahnya itu? Pengen? Pengen ya? Oh alah. Ben duwe omah dhewe penak yo. Heeh. Ini kita ketemu Alan di jalan. Jadi dia sedang main sama temennya. Dan dia ternyata juga memang pengen punya rumah baru. Jadi sama dengan keinginan Bu Nani dan Putri juga pengen. Kamu pengen betul rumah baru, pengen sayang? Oh ya, rumahnya ben nyaman, ben di rumah dewi ya, gak wirawiri ya. Oke, sip ya. Oke sayang. Nah. Ya. Oke sip. Halo Alan, dadah. Oke sip. Alan adalah adiknya si Putri. Jadi mereka berdua tinggal di gubuk, mungkin sebutan rumah, tapi rumahnya dengan kondisi seperti itu ya aku bisa bilang gubuk. Nggak tahu guys. Mungkin nanti teman-teman kalau misalkan Mas Arif udah kondisi sehat, jadi beliau bersedia untuk mengantarkan saya ke tempat adik Putri sama adik Alan. Jadi aku nanti bakalan untuk survei dulu ya, memastikan juga kembali ke perangkat-perangkat desa di situ, Pak RT ataupun Pak Kades ataupun yang lain, dinas sosial atau gimana nanti ini alurnya gimana. Untuk lokasi ini ada di daerah Jawa Timur. Untuk tepatnya aku belum juga dapat informasi yang lebih detail, tapi aku udah dapat bocoran kalau lokasi ini ada di daerah Blitar. Jadi aku nggak tahu nanti seperti apa kondisinya di lapangan. Ya mungkin itu aja teman-teman ya. Ini hanya sebatas untuk melihat sebuah video yang kiriman yang pengen aku sampaikan sama teman-teman. Ya mudah-mudahan ini adalah rezekinya adik Putri dan adik Alan. Harapan saya sih, amin, amin ya robbal alamin. Mungkin itu aja teman-teman ya, saya kira sudah cukup. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.